Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitu Petulandari. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Makanan internasional yaitu makanan yang sumber-sumber bahan makanannya berasal dari negara asal dan mempunyai karakter makanan yang identik dengan negara asalnya. Wirausaha harus memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kualitas makanan yang dijual. Yang kedua, inovasi dalam menjalankan usaha makanan. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan konsumen. Yang keempat, membidik target pasar yang tepat. Yang kelima, berpikir dengan positif. Berikutnya, dalam berbisnis makanan internasional ini, ada juga beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Kontinental. Makanan kontinental ini yaitu makanan yang biasa dimasak dan dihidangkan di negara-negara benua Eropa dan Amerika yang terdiri dari makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Yang kedua yaitu makanan oriental. Makanan oriental ini adalah makanan yang khususnya berasal dari benua Asia, seperti negara Indonesia, Cina, dan lain-lain. Tak hanya makanan, tetapi juga banyak minuman yang berasal dari benua Asia. Materi selanjutnya yaitu teknik pengolahan makanan. Yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah. Mempunyai beberapa teknik. Yang pertama, teknik merebus. Yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan. Yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan. Yang keempat, teknik menyetup atau menggulai. Yang kelima, teknik mengukus. Yang keenam, teknik mendidih. Yang ketujuh, teknik mengetim. Yang pertama yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Yang ketiga, teknik menumis. Yang keempat, teknik memanggang. Pengemasan yaitu tahap terakhir dalam pengolahan pangan sebelum dipasarkan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam proses pengemasan. Yang pertama yaitu fungsi kemasan. Fungsi kemasan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fungsi perlindungan, yang kedua fungsi penanganan, yang ketiga fungsi pemasaran. Selanjutnya yaitu jenis dan bahan kemasan. Yang pertama yaitu kemasan logam, yang kedua kemasan gelas, yang ketiga kemasan plastik, yang keempat kemasan kertas, dan yang terakhir yaitu kemasan fleksibel. Berikutnya yaitu faktor-faktor kemasan. Terdapat 7 faktor. Yang pertama yaitu faktor pengamanan, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor distribusi, yang keempat faktor komunikasi, yang kelima faktor ergonomi, yang keenam faktor estetika, yang ketujuh faktor identitas. Cukup sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.